Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tini Sylvia Sakti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4 pengimbasan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, dengan saya sebagai Tini Sylvia, calon guru penggerak Angkatan 7, pengajar praktik yaitu Bapak Median Riza SSI dan juga fasilitator yaitu Ibu Rianti MPD. Latar belakang. Budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya, perlu ada disiplin positif yaitu budaya positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Ada kecenderungan bahwa murid tidak suka adanya peraturan, karena selama ini apabila mereka melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman dan membuat dirinya itu malu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah menurunnya nilai-nilai kebajikan atau karakter diri pasca pandemi COVID-19 khususnya di kelas 11 MIPA 2. Nah, karena itu saya akan melakukan pembentukan keyakinan kelas yang dilaksanakan di kelas 11 MIPA 2. Berikut adalah gambar dari keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan, yaitu di sini nanti anak-anak mengisi sticky note-nya itu kira-kira seputar apa sih keyakinan kelas yang akan mereka jalani. Kemudian nanti pembentukannya itu kita kumpulkan jadi satu bagian dan nanti kemudian mereka akan membentuk sendiri keyakinan kelas mereka. Dan nanti selanjutnya ada juga video tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Tujuan dari adanya kegiatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi diharapkan yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Yang kedua adalah menumbuhkan dan mewujudkan karakter murid yang selalu menerapkan disiplin budaya positif di kelas 11 IPA 2. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran di kelas 11 MIPA 2. Tolak ukur dari keberhasilan kegiatan ini yang pertama yaitu siswa mampu membuat kesepakatan kelas secara sadar dan bermanfaat. Yang kedua, siswa dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan secara sadar dan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru atau karyawan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Yang keempat, murid dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang kelima, terdapat poster keyakinan kelas di 11 MIPA 2. Kemudian, tahapan kegiatan untuk yang pertama adalah saya meminta izin dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan budaya positif dan juga nanti ada kegiatan pengimbasan ke rekan guru sejawat. Dalam hal ini, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah seputar apa yang sudah saya lakukan selama mengalami pendidikan di calon guru penggerak mulai dari modul 1.1 hingga 1.4. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu saya juga meminta izin dengan Waka Kurikulum dan diharapkan nanti Waka Kurikulum juga bisa menghadiri kegiatan pengimbasan yang saya lakukan. Tahapan yang selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama yaitu siswa mampu membuat kesepakatan kelas secara sadar dan bermanfaat. Yang kedua, siswa dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan secara sadar dan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru atau karyawan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Yang keempat, murid dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang kelima, terdapat poster keyakinan kelas di 11 IPA 2. Untuk lini masa tindakan, yang pertama, satu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin untuk pengimbasan modul 1.4. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama murid dan nanti akhirnya akan disepakati secara bersama. Untuk selanjutnya nanti akan diulas kembali. Kemudian yang ketiga adalah mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan murid.
Kemudian yang keempat adalah melakukan sosialisasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya adalah menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Pertama-tama, pada saat siswa-siswi masuk ke gerbang sekolah, yaitu siswa dan siswi disambut oleh Bapak Ibu guru piket dan juga rekan-rekan untuk siap memulai pembelajaran. Selanjutnya, karena sekolah kami bernafaskan Islam, ada juga sound dari pusat, yaitu dari TU, untuk melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti setelah pembukaan di kelas, mereka akan melakukan literasi. Yang pertama yaitu akan melaksanakan doa terlebih dahulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membacakan ayat suci Al-Quran, kemudian akan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan aksi nyata pengimbasan budaya positif modul 1.4 yang kami sampaikan langsung oleh Ibu Tini Silvia Sakti, Magister Science, dalam rangka kegiatan aksi nyata. Marilah bersama kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya adalah sambutan kepada Bapak Supardi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita semua masih diberikan kenikmatan dan nikmat sehat, iman dan Islam. Salam dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung, terutama Ibu Tini Silvia Sakti Sarjana Magister Sains yang akan menyampaikan materi atau aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif sekolah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, budaya positif sekolah merupakan kegiatan yang harus kita laksanakan kita sebagai guru, karena dengan pengimbasan budaya positif yang akan Bapak Ibu sampaikan nanti itu akan mengimbas kepada seluruh warga sekolah, guru-guru yang lain, kemudian anak-anak, sehingga budaya-budaya positif itu nantinya akan menjadi karakter sekolah. Kemudian saya harapkan dalam penyampaian budaya positif itu nantinya akan membuat kita semua akan meningkat bagaimana kedisiplinan siswa, kemudian kedisiplinan guru-guru kita. Dengan kesadaran sendiri mereka akan melaksanakan semua yang ada, bagaimana budaya positif di sekolah itu. Ya, Bapak Supardi. Selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Bapak Hedi Saputra. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sejenak dan melanjut kepada Allah Taala untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan namin hamdan yu'ti al-mulku fi ummatillah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif atau diseminasi kegiatan pada modul 1.4 bagi Bapak Ibu rekan kami, para guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Bandar Lampung. Mudahkanlah ya Rob agar kegiatan kami ini bermanfaat tentunya dalam implementasi kami dalam kegiatan pembelajaran yang lebih baik kepada para siswa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di acara pada berikutnya, yaitu kegiatan pemaparan kegiatan aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tini Sylvia Sakti, Magister Science. Kepada Ibu Tini Sylvia Sakti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Erni selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pengimbasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi tersebut. Perkenalkan, saya Tini Sylvia Sakti, CGP Angkatan 7 dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung, akan mempresentasikan pembahasan aksi nyata 1.4 budaya positif. Dari modul 1.1 bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dari sini untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satu caranya adalah dengan cara menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu Guru, dari kata-kata menuntut ini kira-kira apa maknanya Bapak Ibu Guru? Membimbing. Membimbing siswa-siswi. Iya, benar, bisa membimbing, bisa mengarahkan. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun, bukan mengubah dasar dari anak tersebut. Nah, dari modul yang saya pelajari mulai dari modul 1 tentang pendidikan yang berpihak pada murid, kemudian kita juga belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian berubah menjadi visi guru penggerak, dan juga berubah menjadi budaya positif sekolah. Nanti tujuan akhirnya adalah untuk membuat anak didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar, ya Bapak Ibu Guru, ada gambar anak murid sedang diberi hukuman ya. Nah, ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu Guru tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Nah, nanti jawaban Bapak Ibu Guru kita simpan untuk kita bahas di slide berikutnya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas responnya. Dan selanjutnya untuk budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh percaya diri, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, saat ini nilai-nilai kebajikan yang kita kenal itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita itu sudah ada gambaran budaya positif di SMA Al-Kausar ya. Pertama misalkan dari pagi, anak-anak kita salam untuk kita sambut, kemudian pada saat mulai pembelajaran kita awali dengan berdoa, kemudian mengaji Asmaul Husna, kemudian ada
gerakan Jumat berkah, kemudian ada kegiatan sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Nah, berikut adalah gambaran budaya positif yang ada di SMA Al-Kausar. Ya, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah pemaparan yang akan kita simak bersama-sama belajar tentang konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Nanti apa sih disiplin positif itu? Kemudian yang kedua adalah tentang teori motivasi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kalau dalam hal ini adalah peserta didik kita. Kemudian yang kelima adalah restitusi dengan 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira kita berada di posisi yang seperti apa kita bisa menjawab dengan jawaban kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah restitusi dari segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke yang pertama Bapak Ibu guru ya. Nah, sebelum kita masuk, kita ada challenge dulu, ada permainan dulu tentang permainan genggam tangan. Ini ada digambarkan bahwa nanti nanti kita, Anda, nanti Bapak Ibu guru dan teman rekannya akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa yang Anda kepalkan itu menyimpan sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan Anda. Dan Anda harus perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas teman yang berikutnya, yaitu tugasnya si B, si rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara, bisa dibuka kepalan tangannya, gimana caranya biar kebuka. Nah, teman Anda, cara membukanya bisa dengan cara baik-baik, seperti membujuk. Nah, misalkan sudah tidak berhasil, dengan cara menghardik, ataupun nanti bisa divariasi dengan mengintimidasi, memarahi, ataupun menggoda, ataupun menggelitik, bahkan dengan iming-iming uang, supaya nanti si A ini bisa membuka kepalan tangan kita. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru bagaimana? Dibuka atau tidak Bapak Ibu guru? Tidak. Oke, tidak. Nanti kita lihat di sini ya, bahwa nanti ternyata untuk membuka atau tidak membuka kepalan tangan itu adalah menurut si William Glasser itu adalah sebuah ilusi dalam kontrol teorinya. Jadi menurut William Glasser, upaya kontrol yang dilakukan oleh kita sebagai guru adalah sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, bisa nyuruh murid kamu harus rajin belajar. Atau kita pun bisa ilusi sebagai sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan kita menyuruh anak-anak, ayo kita belajar supaya nanti kita pintar. Atau ilusi dari kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan kita bilang sama mereka, nak, kalau misalkan mereka membuat kesalahan, nak, apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang sudah jauh-jauh menyekolahkan kamu di SMA Al-Kausar ini gitu. Atau misalkan si orang dewasa atau kita sebagai guru memiliki hak untuk memaksa bahwa kita tuh, ayo kamu harus belajar gitu. Nah, ternyata ada nanti perubahan paradigma dari perubahan stimulus respon yang tadi kita lakukan pada pendekatan teori kontrol. Bahwa nanti menurut pendekatan teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalkan kita mau membuka tangan ataupun tidak membuka tangan, itu pasti punya tujuan masing-masing. Dan hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kalau kita sebagai guru, kita bisa mengontrol diri kita, atau sebagai murid, dia bisa mengontrol diri mereka masing-masing untuk membuka tangan atau tidak seperti tadi ya. Nah, ini ada perubahan paradigma atau stimulus respon, kemudian ada perubahan dari ke teori kontrolnya yang Glasser tadi. Bahwa di sini untuk stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Nah, ternyata kalau di teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian bahwa kalau di stimulus respon jadi bahwa semua orang itu melihat hal yang sama, jadi point of view-nya itu sama. Tapi ternyata kalau di teori kontrol setiap orang itu punya gambaran yang berbeda-beda karena background-nya pun berbeda. Kemudian kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu sendiri. Kemudian, kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, bahwa semua perilaku, baik itu buruk ataupun baik, ada memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Kemudian di stimulus respon bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Ini kalau di teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Dan di stimulus respon bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalnya kita bujuk anak, ayo nak, ayo kita, dan seterusnya, tapi ternyata kalau itu gagal kita paksa. Tapi ternyata kalau di teori kontrol kita sistemnya kolaborasi, jadi berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir kalau di stimulus respon itu pasti modal berpikir adalah menang. Kalau kita menang, kalau kita bisa berhasil membuka keperantahan misalkan. Tapi kalau di teori kontrol adalah modal berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi semua pihak dapat kemenangan yang sama. Dan selanjutnya adalah disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru mendengar kata disiplin nih, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru dengan kata-kata disiplin itu? Sulit. Iya, sulit ya Bapak Ibu guru, sulit atau ribet atau ngejelimet gitu ya. Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib lah, harus teratur lah, sama kepatuhan pada peraturan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman, pasti membuat ribet. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal disiplin dan hukuman itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Justru disiplin positif adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Misalkan contoh, ada aturan nih untuk memakai masker. Nah, kira-kira kita melihatnya ribet atau tidak Bapak Ibu guru? Ribet. Ya, ribetnya Bapak Ibu guru ternyata nggak nyaman dan seterusnya. Tapi sudah ada peraturan untuk 3M itu kan. Nah, jadi disiplin di sini adalah kemampuan untuk memerintah diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Terus sebagai contoh, kita pakai masker supaya kita mengamankan diri kita, gitu kan. Jadi diri sendiri kita yang punya kesadaran intrinsik. Jadi nilai-nilai positif yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu itu. Nanti dalam hal ini kalau kita tujuannya dalam satu ini yaitu nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nanti dengan cara disiplin positif itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan itu bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita nantinya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi dia memang dari sudah ada disiplin sehingga mereka nanti bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi memang kesadaran dari dalam dirinya, misalkan tadi memakai masker memang untuk kesehatan, untuk keselamatan diri pribadi, bukan karena biar nggak dimarahin sama orang tua atau biar tidak dimarahin sama bapak ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut nanti akan bersifat universal. Jadi, menurut William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti punya suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang meyakini seseorang, maka nanti motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut si Dian Boston tahun 1998. Maka kalau dihubungkan dengan anak didik, berarti nilai kebajikan universal yang ingin kita capai pada setiap peserta didik kita itu adalah mengenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian adalah untuk sikap mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global. Yang kelima adalah gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, nanti inilah tujuan utama nanti kita mengenalkan budaya positif di sekolah kita.
Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Mengapa kita bisa melakukan sesuatu? Jadi motivasinya itu dari mana? Apakah kalau kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang nanti kita akan melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau supaya menghindari ketidaknyamanan. Atau nanti terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, misalkan di sini ada sebagai contoh, guru hadir mengajar tepat waktu di kelas. Nah, nanti ada motivasinya, ada motivasi ekstrinsiknya. Kalau misalkan dia untuk menghindari ketidaknyamanan, biar nggak ditegur sama pak kurikulum misalkan, atau dia menghindari hukuman, biar misalkan tadi kalau misalkan dapat poin min 0,2 gitu kan. Nah, nanti ada lagi motivasinya yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun nanti untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi misalkan kalau ini saya datang tepat waktu, kira-kira apa sih yang bakal saya dapetin? Misalkan konten, ada uang makan dan seterusnya. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Dan atau nanti mereka itu juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah ataupun pengakuan ataupun nanti mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga itu adalah ini yang baiknya ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bahwa kalau misalkan kita tepat waktu nih, apa sih yang akan saya dapatkan? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang punya disiplin, dan dalam arti disiplin yang positif karena berasal dari motivasi dalam diri mereka sendiri. Jadi motivasinya itu bersifat internal karena mereka menghargai diri mereka sendiri, bukan eksternal. Nah, sebagai contoh misalkan seorang guru tadi yang hadir tepat waktu, karena apa? Karena dia menghargai diri mereka sendiri, dan juga karena dia ingin memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Nah, nanti tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka itu punya motivasi tersendiri tadi, pada motivasi intrinsik, dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau saya bisa dipercaya sama orang dan seterusnya. Nah, ketika kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Jadi motivasi yang lain tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman kah, mau dihukum kah, mau dikasih hadiah kah, mereka nggak bakal peduli. Karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Dan mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, nanti hukuman itu apa sih? Nah, jadi hukuman itu adalah bersifat terencana atau dia bisa bersifat tiba-tiba. Nah, anak atau murid itu nanti tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan, dan mereka tidak dilibatkan untuk dalam hal hukuman ini. Misalkan anak telat, nah, ternyata hukumannya itu adalah mereka beralih ke lapangan. Jadi tindakan itu memang tiba-tiba dari pihak gurunya, ataupun dan itu tidak berhubungan langsung dengan telatnya mereka, jadi hubungannya telat dengan beralih ke lapangan. Kemudian nanti hukuman itu bersifat satu arah, misalkan dari pihak guru aja yang memberikan, dan murid nanti hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan nanti bisa berupa fisik ataupun nanti berupa psikis. Jadi murid suatu saat nanti akan disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata dari gurunya. Kemudian kalau konsekuensi itu apa? Kalau konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, misalkan nih anak itu telat, nah nanti konsekuensinya dari dia adalah dia harus menambah waktu lagi untuk belajar di materi yang dia pelajari. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan nanti murid sudah mengetahui sebelumnya, dia sudah ada sosialisasi dari konsekuensi itu yang akan diterima bila nanti suatu saat si anak itu melanggar. Contohnya mereka melakukan
tindakan terlambat tadi. Jadi murid nanti tetap dibuat tidak nyaman, tapi tidak nyamannya itu untuk waktu yang jangka pendek karena memang mereka sudah menyepakatinya dengan pihak sekolah. Nah, misalkan ada lagi contoh yang lain, misalkan ada 3 kali tugas sudah diselesaikan dalam tepat waktu, maka nanti ada kesepakatan untuk konsekuensi yang akan diberikan. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tuh nggak diejek-ejek setelah melakukan kesalahan, tapi mereka sudah menyadari kesalahannya, sudah bisa lagi balik dengan komunitas teman-temannya, dengan mereka memahami kesalahan, mereka bersedia untuk menebus kesalahannya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif, jadi 2 arah yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada pada diri mereka, dan nantinya murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut si Charlson dosen tahun 1992. Nah, ini adalah salah satu tadi ya yang di item pas pertanyaan pemantik Bapak Ibu Guru tentang dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu untuk beberapa orang itu baik, tapi untuk sebagian besar orang itu nggak baik karena nanti ada kayak pengkultusan nih, anak pinter, saya nggak pinter, berarti saya nggak dapat penghargaan. Jadi si anak itu yang pertama akan mematikan kreativitas, yang kedua nanti anak yang nggak punya dapat penghargaan itu terasa dihukum. Kemudian nanti penghargaan itu mengurangi ketepatan, dan di sini penghargaan waktu tertentu itu tidak efektif, dan ternyata penghargaan itu nanti bisa merusak hubungan. Misalkan si anak tidak senang dengan orang yang selalu berprestasi dan seterusnya. Jadi nanti bahwa malah penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya itu tetap sama, masih dorongan eksternal, bukan internal, karena dia ingin berprestasi supaya dapat penghargaan. Jadi masih dalam dorongan eksternal, dan ada nanti faktor ketergantungan. Jadi kalau saya ini harus berprestasi terus dan seterusnya. Jadi beberapa dampaknya seperti yang dijelaskan sebelumnya, dikemukakan oleh Al-Fiqhan tahun 1993. Nah, ini ada perbedaan tadi ya dari hukuman ataupun konsekuensi. Nah, misalkan ada beberapa tindakan guru yang mungkin kita masih sering melakukan ya. Misalkan ini ada kesalahan nih, karena terlambat sekolah, si anak disuruh untuk mencatat 100 kali dalam buku bahwa kalimat saya nggak akan terlambat lagi, saya nggak akan terlambat lagi 100 kali. Nah, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu Guru? Nah, kemudian ada juga tindakan guru, misalkan karena terlambat datang, anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 putaran. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul. Kemudian yang ketiga adalah misalkan nih, karena anak itu nggak pakai masker, anak diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul. Selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, karena kan dia sudah mencoret-coret, maka dia harus mengganti kertas tugas teman. Nah, selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita nggak sengaja nyenggol. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu Guru? Konsekuensi. Murid kemudian ada tindakan yang lain. Karena nggak pakai sepatu hitam, murid itu disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Iya, termasuk hukuman guru. Satu adalah lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 putaran karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO atau olahraga. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Itu konsekuensi karena masih sejalan dengan mata pelajaran Bapak Ibu Guru. Nah, jadi di sini dari item-item pertanyaan tadi, perbedaan hukuman dan konsekuensi sudah dapat dikerucutkan bahwa nanti yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi.
Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, nanti perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi, bahwa hukuman itu membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman cuma dalam jangka waktu yang pendek, karena misalkan sementara aja. Kemudian hukuman itu nanti malah membuat anak itu membenci kedisiplinan, karena misalkan dia telat harus lari ke lapangan gitu kan, itu malah benci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi malah anak untuk menghargai sifat disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus, dan kemudian beralih ke tanggapan. Kemudian yang hukuman itu adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ternyata konsekuensi itu adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep hukuman akan membuat konsep diri yang buruk pada anak. Tapi kalau untuk konsekuensi itu konsep membuat konsep diri yang baik pada anak. Nah, yang selanjutnya adalah hukuman itu anak nanti malah belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ini malah nggak salah, itu malah bohong ya. Kemudian kalau untuk konsekuensi, jadi anak belajar untuk memahami peraturan. Selanjutnya, hukuman itu akan membuat anak itu merasa marah, merasa mempunyai rasa bersalah, atau merasa dipermalukan, atau bahkan mereka merasa tak dihargai. Tapi kalau untuk konsekuensi, mereka hanya kehilangan hak, jadi dibuat tidak nyaman, tapi untuk sementara waktu saja, di time out-nya ada waktunya. Itu untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi adalah restitusi. Nah, selama ini kita cenderung bila ada yang berlaku salah pada kita langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau membuat mereka merasa bersalah. Nah, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Nah, ini nanti akan dibahas dalam restitusi. Nah, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif jadi 2A yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan nantinya membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa sih yang nanti mereka inginkan ataupun menjadi tujuan mulia seperti apa. Dan nanti restitusi juga untuk mengajarkan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada sebelumnya namanya keyakinan kelas. Nah, misalkan nih ada aturan nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau kita mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian atau juga mengapa kita punya aturan 3M, pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Kemudian mengapa kita harus punya peraturan tepat waktu pada saat ada di kelas. Nah, jadi nanti si murid itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi harus ada tuh insight-nya, jadi motivasi intrinsiknya dibangun. Jadi apa nilai-nilai kebajikan yang dibalik peraturan tersebut? Misalkan apa tujuan utama dari dibuat peraturan itu, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia dari peraturan itu dibuatnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, maka harus dikembalikan ke nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan untuk bisa lebih menggerakkan seseorang dibanding dia hanya cuma untuk mengikuti serangkaian peraturan. Jadi harus dibangun motivasi intrinsiknya, jadi harus menghargai diri dia dan lain sebagainya. Berikut itu adalah video keyakinan kelas yang sudah saya buat berkolaborasi dengan siswa-siswi kelas 11 sampai 12. Nanti kita simak kira-kira keyakinan kelas yang dipunyai oleh kelas 11 itu seperti apa saja. Nanti videonya akan ditampilkan. Silahkan disimak Bapak Ibu sekalian. Ada sakit, oke. Udah ada yang jenguk belum di rumah sakit kemarin? Belum. Rencananya kapan menjenguk? Nanti
ini sore ya. Janji jangan cowok-cowok semua lagi yang jenguk ya. Oke, Ibu. Habis Amanda siapa lagi mau nggak masuk? Ara, Mutiara, Bagis. Mutiara, oh Kecamatan Indonesia dan seterusnya. Oke, sama si Cantik ya. Cantik, Cimol, Paris. Oke deh, kita doain teman kita yang nggak masuk supaya cepet segera kembali hadir di sini ya. Oke kawan-kawan, apakah ada yang punya usul untuk keyakinan kelas kita? Oke, ada usul nggak? Tuh Brilian, tuh apa Bril? Saling menjaga kebersihan. Oh, saling menjaga kebersihan. Setuju nggak? Setuju. Ya, biar nggak kotor-kotor kelas kita. Saling nanti tunggu dulu, si Pak Waza belum selesai. Saling menjaga kebersihan. Lanjut, jalan. Oke, ada lagi yang punya saran? Yuk. Ayo. Ini, ada yang ini? Membayar uang kas tepat waktu. Oke, membayar uang kas tepat waktu. Oke, sabar, Pak Waza lagi nulis. Next, abis itu ada lagi Menjaga fasilitas kelas. menjaga fasilitas kelas. Iya, loker-loker, struktur kelas. Biar aman. Oke, selanjutnya Saya tanggung jawab atas tugas yang diberikan. tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Oke, tanggung jawab ya. Kalau dikasih PR dikerjain, disuruh piket dilakuin. Itu Oke, suruh belajar dilakuin. Oke, yang kelima ada lagi Saling tolong menolong. saling Iya, saling tolong menolong. Jadi kalau temennya yang butuh pertolongan, kecuali saat PH ya. tolong banget sih. Tolong dong, mas PH ya malahan ya. Oke, ada lagi nggak nih yang keenam? Ada lagi tuh. Satu lagi nggak sih biar genap? Itu udah genap benar. Ah, ya. Ya udah. Oh, genap. Kayaknya genap. Kalau misalnya tadi mau usul saya datang tepat waktu. Oke, yang keenam dan Oke, datang tepat waktu. Setuju banget sih ini. Memang siapa yang sering tolong di kelas kita ya? ini yang Kamera siapa? Oh, kamera. Dia udah segitu aja, cukup. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi dijalani. Supaya apa, Galang? Supaya kelas kita menjadi aman dan nyaman untuk Oke, kita semangat semua. ya kawan-kawan. Ini ditandatangani nggak sama ketua kelasnya? Iya, iya. betul. Betul. Tanda tangan ketua kelas. Biar lebih menggunakan kontak. Ini ada lopek nih. Di lopek. Ibu nggak tanda tangan, Ibu. Iya, film sekalian satu ya. Oke, yang biru juga ya. Oke. Makasih Galang sama Pak Waza. Sama-sama. Silakan balik ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kita mulai pembelajaran ya Nak ya. Semoga kesepakatan ataupun keyakinan kelas ini bisa kita kerjakan sama-sama dengan baik. Oke. Terima kasih Pak Dua. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah diagram dari peraturan kelas nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas yang setelah disepakati nanti akan berubah menjadi lingkungan yang positif dan diagram di luar kelas lagi. Kemudian dari lingkungan yang positif nanti akan berubah menjadi budaya positif. Misalkan kita terapkan di kelas jadi budaya positif yang ada di kelas nanti bisa berubah lagi ke budaya positif yang ada di luar kelas ataupun nanti ada budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah,
ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau untuk yang pertama, misalkan nih, kalau dulu nih yang sering kita lakukan, ayo nak kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau untuk keyakinan kelas, jadinya itu adalah kita diminta untuk memiliki sifat tanggung jawab, jadi bertanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian ada lagi aturan dilarang mengganggu teman lain atau siswa. Kemudian peraturan keyakinan kelas itu adalah kita harus menghormati orang lain. Kemudian misalnya nih peraturannya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka nanti keyakinan kelas yang dibangun itu adalah kita harus menghormati orang lain dan kita harus punya komitmen atau berkomitmen. Kemudian peraturan yang selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya itu adalah supaya timbul keselamatan dan juga kita menghormati orang lain. Kemudian peraturan yang lain misalkan dilarang menggunakan narkoba. Maka keyakinan kelas itu adalah kesehatan, jadi untuk mencapai kesehatan. Kemudian selanjutnya bergantian ataupun nanti menurut diri pada saat dulu ya. Nanti keyakinan kelas adalah kita meminta untuk menghormati orang lain, ataupun kita diminta untuk bersabar. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan masker. Maka nanti keyakinan kelasnya adalah kesehatan ataupun nanti untuk keselamatan. Selanjutnya adalah jangan berlari di kelas ataupun di koridor. Bahwa nanti keyakinan kelas kita bangun itu adalah keselamatan ataupun untuk keamanan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi orang itu melakukan sesuatu pasti nanti ada alasannya. Bisa nanti alasannya yang pertama adalah untuk bertahan hidup, atau untuk rasa kasih sayang dan diterima, atau untuk kesenangan aja, atau untuk kebebasan, atau untuk penguasaan. Misalkan bertahan hidup nih, anak ini di sini adalah kebutuhan bahwa si anak itu harus terpenuhi standar papan pangan. Misalkan gimana dia bisa belajar kalau misalkan dia belum makan seharian, kalau dia bisa fokus, itu namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian misalkan rasa kasih sayang dan diterima, jadi misalkan dia melakukan kesalahan karena apa? Karena dia ingin diperhatikan, ataupun kesenangan, dia melakukan kesalahan supaya dia senang kan, anak-anak itu merasa terusik gitu kan. Atau misalkan kebutuhannya misalkan penguasaan, dia melakukan kesalahan supaya dia bisa mengintimidasi orang lain. Itu nanti kebebasan adalah di sini nanti anak-anak bisa diberi kebebasan, misalkan untuk pemberian tugas bisa nanti dikumpul dalam bentuk macam-macam, nanti tergantung nanti dari diferensiasi pembelajaran. Itu adalah kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini sama kayak ilustrasi yang tadi. Jadi dia melakukan sesuatu itu apakah untuk menghindari hukuman, itu di dalam identitasnya untuk menghukum dan membuat rasa bersalah, ataupun dia melakukan sesuatu nanti karena mengharapkan imbalan ataupun untuk ketergantungan pada orang lain. Di sini identitas kontrolnya adalah teman dan juga pemantau. Kemudian ataukah dia melakukan sesuatu karena dia menghargai diri sendiri, maka di sini item kontrolnya itu adalah manajer. Nah, misalkan nih salah satunya posisi kontrol guru nih, kita bisa melihat kita di tabel yang mana, apakah kita sebagai penghukum, atau kita membuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman mereka, atau kita pemantau, atau kita sebagai manajer. Misalkan kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nanti rasakan akibatnya. Nah, itu pasti guru itu bertindak sebagai penghukum. Ataupun kalau misalkan kamu seharusnya sudah tahu tuh ibu lelah, ibu stres, itu pasti adalah identitasnya adalah membuat rasa bersalah. Atau nanti si guru memotivasi, ayo lakukan demi ibu, kan? Itu pasti adalah identitas kontrolnya itu adalah teman. Atau nanti ditanya apa peraturannya, itu identitas kontrolnya itu adalah si pemantau. Atau yang terakhir, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, maka posisi kontrolnya itu adalah sebagai manajer. Dan dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaik yang kita punya itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan kenapa anak melakukan sesuatu, kemudian kita bisa meyakini anak apakah
yang mereka lakukan benar atau salah, kemudian nanti hasilnya kita bisa menguatkan pribadi anak. Nah, nanti si murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dan nanti si murid itu akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Misalkan nanti ada melakukan kesalahan, ataupun nanti dampak bagi muridnya itu adalah dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara dia untuk memperbaiki dirinya. Ini item-item untuk 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu guru, nanti silakan dijawab ya. Untuk pernyataan-pernyataan berikut, kita lihat kira-kira kita di posisi kontrol yang mana? Apakah kita di posisi kontrol yang penghukum, pembuat rasa bersalah, atau posisi kontrol sebagai teman, atau pemantau, atau sebagai manajer? Item pernyataan yang pertama nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu kita posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu guru? Membuat rasa bersalah. Nah, iya benar Bapak Ibu, sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ataupun pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini identitas kontrol sebagai iya betul, kamu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Nah, itu berarti dia sebagai teman. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini di sekolah SD mungkin? Itu berarti sebagai Mantap. ya, sebagai pemantau. Atau yang selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti sebagai ya sebagai kita mengarahkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir loh, berarti itu sebagai penghukum. Iya, penghukum. Jadi nanti kita lihat nih, kita tanya sama diri kita masing-masing, kira-kira kita di posisi yang membuat orang merasa bersalahkah, penghukumkah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, yang selanjutnya itu adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama itu adalah tahapannya menstabilkan identitas. Bahwa misalkan anak melakukan kesalahan, nanti yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya. Misalkan dengan kalimat anak itu telat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita buat kamu itu bukan loh satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Gitu. Kemudian segitiga tahapan yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Jadi setelah mereka melakukan kesalahan, kita tanya, kita berkolaborasi dengan dia. Dua, kita tanya, kamu tentu punya alasan kok kamu melakukan kesalahan gitu. Kemudian atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira dengan kesalahan kamu apakah sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati ataupun sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, itu adalah nanti tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat segitiga restitusi dijalankan. Nah, selanjutnya setelah video keyakinan kelas, ada video penerapan segitiga restitusi yang dilakukan di SMA atau saat ini. Nanti ada 2 video yang akan Bapak Ibu simak. Yang pertama adalah tentang siswa yang main HP pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah siswa yang akan belajar tahapan dari itu seperti apa dari suatu reaksi. Dan nilai ini akan diperoleh dari data percobaan. Ya. Oke, siapa itu ya? Oh, Faris. Kenapa Faris? Kamu kayaknya cek sendiri. Coba lihat namanya. Oh, Faris main HP. Tahu kenapa Faris panggil ke ruangan ibu sama bapak ibu? Kira-kira kenapa? Kira-kira main game. Faris kalau misalkan ibu lagi ngajar, tiba-tiba main game, kira-kira itu kayak mana ya? Malah apa gimana? Kan pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu, termasuk Faris. Ibu nggak pengen Faris melakukan hal ini di mapel ibu itu mapel yang lain. Ibu pengen Faris itu lebih baik dari yang sebelum ini. Kira-kira Faris sepakat nggak? Sepakat. Iya. Ibu pengen tahu sih kenapa kok Faris main game pas pelajaran ibu? Mapel yang udah jadi saya udah paham jadi saya harus Jadi sudah Faris sudah paham ya.
belajar, terus harusnya bosan, makanya pas kedua main game itu. Nah kira-kira kalau misalkan ada ibu atau guru yang menjelaskan dan Faris merasa bosan, terus Faris main game lagi, itu benar atau salah? Itu melanggar keyakinan kelas nggak? Kira-kira keyakinan kelas mana yang paling melanggar? Belajar serius tuh. Kan kita ingin yang terbaik dari Faris ya. Ibu lakukan, nanti selanjutnya Faris nggak melakukan hal ini lagi. Faris bisa? Kapan mulai dilaksanakan? Mulai besok ya. Ibu ingat ya janjinya Faris ya. Nah, makasih ya Faris ya sudah bersedia untuk merubah perilakunya Faris. Semoga Faris kedepannya lebih baik lagi. Juga sekian, silakan kembali ke kelas nih Faris ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mas Salwa kok datang telat? Mau tadi macet. Oh macet, silakan Salwa duduk ke tempatnya, nanti ngadep ibu habis pelajaran ya. Makasih deh. Ya, anak-anak kita lanjutkan materi lagi ya. Oke. Nah, untuk hari Salwa silakan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang Salwa anak ibu masalah jam pelajaran ibu. Aku karena saya terlambat. Ya tadi Salwa berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7. Nah, sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Nah, berarti kalau Salwa berangkat jam 7, sekolah jam 7, Salwa pasti datangnya terlambat. Setiap orang pasti punya kesalahan, gak punya salah punya kesalahan juga. Di sini ibu tuh nggak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu hanya ingin Salwa ke depannya lebih baik lagi, ya Wak ya. Nah, kira-kira ibu ingin tahu alasan Salwa yang terlambat kenapa? Tadi saya bawa kesiangan terus tuh jalannya macet. Kok bisa bangun kesiangan? Kenapa Wak? Karena tadi waktu saya bermain game, terus juga saya lupa itu udah macet. Oh, berarti Salwa udah bangun kesiangan, macet pula, karena malamnya juga Salwa ngomongin sama nonton film. Nah, kira-kira kalau datang terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita Wak? Tidak. Salwa tahu apa keyakinan kelas yang Salwa langgar? Tahu. Kira-kira mau kayak gini lagi nggak Wak? Kita harus berubah ya Wak ya. Kira-kira langkah-langkah apa yang Salwa lakukan supaya berubah kalau yang lebih baik lagi? Saya akan tidur lebih cepat. Nah, kira-kira kapan Salwa laksanakan? Nanti malam. Oke, ibu pegang janjinya ya Wak ya. Semoga Salwa bisa tepat waktu, semua bisa berubah ke arah lebih baik lagi. Terima kasih ya Wak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Arya Wibisono dari kelas 11 IPA 2 SMA Al Kausar. Saya sangat merasa senang setelah melakukan restitusi dengan Bu Tini karena beliau saya diberikan arahan dan solusi untuk tidak melakukan kesalahan saya yang sebelumnya. Terima kasih banyak Bu Tini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Cahyaandriati dari kelas 11 IPA 2 SMA Al Kausar Bandar Lampung. Setelah saya melakukan restitusi dengan Bu Tini, saya merasa sangat senang dan bersyukur karena mendapatkan peringatan dan solusi atas masalah yang telah saya perbuat. Terima kasih Bu Tini. Nah, untuk tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap diri. Misalkan mereka nih telat, jadi dia itu merasa gagal karena nggak bisa on time teman. Jadi nanti kita menstabilkan identitasnya itu adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, nggak ada orang yang sempurna gitu kan. Atau misalkan kita bisa bilang kalau kamu terus menyalahkan dirimu karena kamu salah terus, nah apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Nah itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak apabila mereka melakukan kesalahan. Nah, atau membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika mereka melakukan kesalahan itu. Misalkan nih guru punya kata-kata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu nggak melakukannya kan? Atau kalimat yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu?
pada dasarnya setiap tindakan manusia itu punya tujuannya untuk tadi memenuhi kebutuhan dasarnya, apakah untuk dia penguasaan, ataukah untuk dia memberikan dia kebebasan, ataukah untuk kasih sayang, ataukah supaya diterima, ataupun untuk kesenangan, atau memang benar-benar untuk bertahan hidup. Jadi pasti ada alasan di setiap tindakan manusia. Nah, setelah menstabilkan identitas, tahapan yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan anak apakah melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nanti dihubungkan dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau di sini kita sudah punya keyakinan kelas, kita tanyain apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita punya, seperti itu. Selanjutnya misalkan pertanyaan apakah kamu ingin berbuat lebih baik, atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, atau nanti mengenai keyakinan yang lain adalah apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, jadilah guru yang selalu bergerak dan bisa menggerakkan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, terus untuk sekolah kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.